Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa Sekjen PDIP Hasto Kristianto jalani sidang perdana kasus dugaan perintangan penyidikan perkara korupsi Harun Masiku dan pemberian suap di Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari ini. Sidang dimulai sekitar pukul 9.30 di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dan dipimpin oleh Hakim Ketua Rios Rahmanto bersama dengan dua hakim anggota Fajar Kusuma Aji dan Sigit Herman bin Naji. Surat dakwaan Hasto dibacakan Jaksa Penuntut Umum Wawan Yunarwanto. Hasto didakwa dalam dua kasus, yakni dugaan merintangi penyidikan Harun Masiku dan dugaan suap terhadap Wahyu Setiawan saat menjabat sebagai Komisioner KPU RI. Hasto ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menghalangi KPK untuk menangkap Harun Masiku. Hasto pun sempat mengajukan 2 kali pra-peradilan atas status tersangkanya. Gugatan pertama tidak diterima hakim dan gugatan kedua dinyatakan gugur oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya. Tapi saudara-saudara bisa bayangkan, saksi-saksi yang dihadirkan dalam 2 perkara ini, ya, perkaranya Mas Hasto ini, ada 13 orang mantan penyidik. Bahkan masih ada 9 orang penyidik di KPK. Ya. 3 orang diantaranya adalah mantan penyidik. Nah, pertanyaan pokoknya, mereka ini dulu kan perbalisan. Kan ada aturan main mengenai saksi-saksi perbalisan. Ya. Kalau saya baca salah satu diantaranya keterangan salah seorang saksi ini, ya, dia bicara tentang sesudah mendapatkan hasil-hasil penyadapan. Dia ini saksi ini, ya, ini saksi ahli atau saksi fakta? Kalau saksi fakta artinya kan dia melihat kejadian, ya. Ini kan yang namanya saksi de auditu. Ya. Ini buat saya, ya, ini satu pengalaman buruk dalam penegakan hukum kita. Karena biasanya saksi-saksi perbalisan itu selalu diperiksa mengenai tindakan orang, ucapan orang, ya, ketika mereka sedang diperiksa. Bukan seperti ini caranya. Sebelum persidangan, Hasto Kristianto sempat membacakan catatan tentang kasus yang dihadapinya. Hasto menegaskan korban kriminalisasi politik, banyak fakta hukum yang diabaikan oleh KPK dalam penetapan dirinya sebagai tersangka hingga masuk ke persidangan. Hasto pun menyatakan tidak ada kerugian negara dalam kasus ini. Saya tetap tidaklah berubah, bahwa apa yang terjadi adalah suatu bentuk dari kriminalisasi hukum karena kepentingan kekuasaan di luarnya. Jadi saya adalah tahanan politik. Saya sudah membaca dengan cermat secermat-cermatnya terhadap surat dakwaan dan hampir semuanya merupakan suatu produk daur ulang. Jadi semua merupakan produk daur ulang terhadap suatu perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Begitu banyak manipulasi fakta-fakta hukum. Setidaknya minimum ada 20 keterangan yang sengaja dibuat berbeda antara dakwaan dengan keterangan saksi dan putusan pengadilan yang sudah. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan sidang perdana kasus suap Harun Masiku atas terdakwa Hasto Kristianto, kami sudah terhubung dengan rekan kami Syahreza Zanski yang sudah berada di Pengadilan Tipikor Jakarta. Baik, selamat siang Reza. Bagaimana jalannya sidang perdana pada hari ini? Silakan. Ya, baik Nata dan juga pemirsa, sidang perdana Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto sudah selesai. Berlangsung begitu cepat dan tadi kami pantau selesai pada pukul 10:10 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi di Jakarta Pusat, di mana Hasto dalam kasusnya ini diadili dalam dugaan kasus suap pengurusan pergantian antara waktu untuk anggota DPR 2019-2024 dan juga terkait kasus perintangan penyidikan yang dilakukan oleh KPK terkait kasus ex calon
ex calon anggota DPR RI yakni Harun Masiku, dan memang ada beberapa fakta yang menarik dalam sidang pembacaan dakwa yang dilakukan oleh JPU KPK, di mana diantaranya bahwasanya KPK mengungkap rincian suap di mana untuk melanggengkan niat Hasto menjadi anggota DPR, di mana Hasto menyumbang sebanyak 400 juta dan juga Harun Masiku menyumbang 600 juta untuk bisa meloloskan niatnya bisa menjadi anggota legislatif. Lalu ada fakta menarik, Nata dan juga pemirsa, di mana Hasto Kristianto dikatakan pernah memerintahkan anak buahnya untuk menenggelamkan ponsel ataupun handphone agar buronan Harun Masiku tidak tertangkap KPK. Begitu juga dengan fakta lain seperti Hasto sempat menyurati pihak KPU meminta agar Harun Masiku lolos di DPR, namun ujungnya ini mengalami penolakan. Ada fakta lain juga, Nata dan juga pemirsa, seperti Sekjen Hasto Kristianto pernah bertemu dengan Harun Masiku pada tahun 2019 silam pada bulan September, dan juga pertemuan tersebut terjadi di ruangan Ketua Mahkamah Agung saat itu yakni Harta Hali. Dan memang menarik, Nata, jika melihat beberapa fakta pada sidang perdana kali ini, di mana dari pihak kuasa hukum terdakwa Hasto Kristianto, eksepsi akan dilakukan pada Jumat depan pada tanggal 20 Maret 2025. Sementara itu, Nata, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahreza Zanski melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.